Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi kita di akhir tahun ini tentang berita di balik berita. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang saya kira kita perlu mendiskusikannya, memberikan Mhm. konteksnya, dan apa sih behind the scene-nya gitu ya. Dan ini Mhm. mumpung akhir tahun, itu saya kira kita bisa wrap up dari keseluruhan peristiwa ini dan kita bisa semacam forecast gitu ya untuk tahun depan seperti apa dan masih dalam perbincangan membaca berita di balik berita bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda. Ini sudah hari demi hari menjelang countdown ke tanggal 1 2023, 1 Yes, Januari ya ini Mas sekarang Erso ya. tanggal tanggal berapa? Tanggal 28 ya sekarang ya hari Sekarang Rabu tanggal 28, ya. 28. Jadi Hmm. tinggal tersisa berapa? 4 hari lagi, 3 hari lagi ke awal Iya, tahun. iya, Ya, iya. oke. Dan ini kita kita hampir pastikan bahwa tahun 2023 itu kita memasuki tahun-tahun politik ya. Dan Mhm. itu baik yang secara legal formal dalam hal ini tahapan di KPU sudah mulai berjalan, Mhm. tetapi sebenarnya justru yang lebih menarik kita perbincangkan itu bukan bukan tahapan di KPU-nya, yang non KPU-nya ya, non elektoral gitu ya. Karena kalau kalau KPU ini kan elektoral, kalau yang ini non elektoral ya ini berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan gitu dan Mhm. kelihatannya perpanjangan masa jabatan atau apapun bahasanya lah mau Mhm. perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, kembali Mhm. ke UUD 45, apapun itu sebenarnya muaranya itu adalah memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Itu nanti skenario itu akan terwujud semua pada tahun 2023 dan saya mendengar kalau itu mulus itu akan terjadi pada awal-awal tahun ya. Awal-awal tahun itu mungkin bisa bisa Januari, Februari atau Maret. Saya kira itu topik yang mesti kita perbincangkan, Mbak Agi, supaya kita bisa lihat gambaran tahun 2024 seperti apa. Dan kemudian juga saya kira mau tidak mau ini kita kaitkan dengan fenomena Anies ya, karena Anies ini juga Mhm. kemudian bisa, kenapa kok Anies? Ya karena Anies itu bagian dari upaya oligarki untuk mempercepat adanya soal penundaan pemilu tadi, gitu ya Mbak ya. Nah, dua topik itu yang saya kira saya usulkan, Mbak. Tapi mungkin kita Mhm. bisa kita update dulu beberapa topik aktual gitu ya. Kita sambil nggak terlampau panjang mungkin kita bahas, tapi dua topik tadi yang kita akan bahas. Ini persoalan yang sekarang hari ini heboh nih. Tapi saya lihat coba keluar ruangan memang udara sih cerah gitu, belum Mhm. belum kelihatan yang kan katanya akan ada badai besar gitu Mhm. di Jakarta kalau versi BRIN. Ya BRIN ini Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nasional ya Mbak namanya ya. Saya Iya. suka lupa BRIN karena ada yang menyebut BRIN without brain, ada juga yang nyebutnya begitu kan. Tapi kemudian dibantah oleh BMKG dan sebagainya. Oke, kita mulai dari itu dulu ya Mbak. Kita wrap up sebentar soal BRIN dan Mhm. dan apa BRIN dan BMKG tadi Mbak. Iya, iya betul Mas Ersu ya. Emang ini cukup heboh karena eh, kemarin sih ya, mulai kemarin karena ini memang ini awalnya adalah dari cuitan dari seorang peneliti di BRIN Hmm, begitu, yang dia emang peneliti pada klimatologi, cuitan di Twitter yang mengatakan bahwa pada tanggal 28 ini akan ada badai besar begitu yang kemudian dapat kemungkinan akan dapat mengakibatkan banjir besar juga. Itu terutama di daerah Tangerang, Banten dan sekitarnya. Dan sekitarnya itu termasuk juga akhirnya adalah Jakarta begitu kalau dia disebutkan Jabodetabek begitu juga dengan Depok dan dan Bekasi begitu. Nah, inilah yang kemudian memicu banyak tanggapan ya Mas Hersul ya, karena ya. kemudian dari penjabat Gubernur DKI juga Pak Heru Budi itu kemudian mengeluarkan imbauan bahwa hari ini yaitu pada tanggal 28 sebaiknya kalau nggak perlu-perlu amat begitu ya, itu bisa melakukan WFH di rumah itu para pekerja kantoran dan juga mereka yang sekolah yang masih aktif itu agar bisa melakukan sekolah dari rumah atau sekolah online seperti itu begitu. Nah, ini yang ramai Mas Ersu, tapi kemudian ya seperti kata Mas Ersu tadi itu kemudian uh, ada rilis ya atau tanggapan dari BMKG. Dari BMKG mengatakan bahwa kalau berdasarkan dari analisa mereka
sebenarnya badai, angin kencang dan sebagainya sudah terjadi dari tanggal 21 Desember, bukan bukan sekarang saja. Tapi terus kemudian juga puncaknya pun kalau seandainya pun itu terjadi bukan pada tanggal 28 ini dan masih akan berlangsung hingga awal Januari. Dan itu terjadi sebetulnya kalau menurut dari BMKG itu malah justru di Jawa Tengah ya, angin kencang dan sebagainya itu di Jawa Tengah yang tadinya terjadi di tengah laut tapi kemudian sekarang menjadi pindah ke daratan. Itulah kemudian ada banjirop dan sebagainya juga. Dan itu mengarah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Walaupun di daerah Jabodetabek itu juga terjadi hujan lebat dan sebagainya, tapi tidak seperti yang digambarkan oleh BRIN itu tadi, begitu Mas Heru. Jadi kita menunggu karena di sekeliling saya keluarga besar juga ada beberapa yang sudah memang instruksi dari kantornya sudah WFA saja karena dikhawatirkan nanti kalau seandainya pulang pada saat karena kan katanya mulai dari sesudah siang begitu artinya di atas jam 12 sekitar jam 14 katanya itu badai akan mulai dan kemudian hujan lebat disertai dengan hujan lebat dan dikhawatirkan nanti kalau sana itu berlangsung lama sampai sore malam dan sebagainya terjadi kemacetan dahsyat dan pulangnya malah terhambat nantinya begitu jadi sekarang banyak yang melakukan WFH antara lain siapa lagi ya Mas Ersu yang Mas Ersu dapat gitu yang imbauan untuk melakukan WFH pada hari ini. Banyak nih Mbak, departemen Mhm. departemen juga sudah mulai mengeluarkan himbauan semacam itu. Tapi justru menurut saya gini, sebenarnya bagus-bagus saja Mhm. ada antisipasi semacam itu. Ya. Tapi yang justru saya soroti itu bagaimana ya ada dua lembaga pemerintah kok memberikan Mhm. semacam informasi kepada publik yang berbeda. Menurut saya mbok ya kayak gini ini jadi dikoordinasikan dulu sehingga Mhm. bagus sih antisipasi Mhm. peringatan-peringatan. Tapi kalau kemudian menimbulkan kegaduhan karena yang satu Mhm. menyatakan A, yang satu menyatakan B, kayak begini kan jadi tidak baik. Dan kita tahu kan memang pada bulan-bulan Desember gini ini memang bulan yang penuh bencana ya karena cuaca yang memang buruk, Mhm. gitu ya, angin kencang. Dan Mhm. ini saya kemarin kita singgung bahwa saya termasuk orang yang tidak suka bepergian pada bulan Desember liburan Natal dan Tahun Baru ini karena apa? Karena satu cuacanya itu buruk, yang kedua tempat-tempat liburan itu penuh, yang keempat tarifnya naik semua baik tiket pesawat, Iya. eh, restoran, hotel dan semuanya semua naik. Jadi Mhm. sebenarnya apapun saya kira antisipasi itu bagus ya, jangan sampai kemudian Anda terjebak dalam situasi itu. Tetapi yang saya soroti justru bagaimana kok ada dua lembaga pemerintah tapi memberikan informasi yang berbeda-beda gitu. Dan ini Mhm. dampaknya serius sekali karena sejak kemarin tuh udah gempar, Pak, kan? Iya. Iya, betul sekali Marheso. Ini kalau dari segi mitigasi tanggap tanggap kebencanaan gitu ya, tanggap Ah, bencana memang bagus banget begitu. Karena memang kita selama ini kan seringkali misalnya soal gempa bumi gitu, masyarakat juga mengharapkan itu ada mitigasinya begitu. Jadi ada eh, eh, kan sebelumnya misalnya kayak itu ada getaran, ada apa dan sebagainya begitu yang makin intensif gitu juga gunung meletus dan sebagainya sebetulnya itu bisa dimitigasi gitu. Begitu juga dengan faktor cuaca ini, bahkan kalau cuaca itu kan, kalau forecast itu sampai 1 minggu ke depan, bahkan 1 bulan iya, ke depan iya, sudah bisa iya. di forecastkan gitu. Nah, tapi ya memang orang banyak bertanya soal ini, Mas Ersu, di medsos itu juga rame, kenapa ada dua lembaga pemerintah gitu yang kemudian mengeluarkan hasil yang berbeda gitu. Saya rasa ini metode mereka yang berbeda ya. Kalau yang saya baca metode mereka, yang satu metode penelitian dari BRIN itu apa namanya lupa saya. Kalau yang BMKG juga berbeda begitu Mas Estu. Ya, ya, memang di Indonesia ini kita soal begitu itu kan nggak pedulian ya. Kita kalau mau pergi pergi aja selama ini. Beda sekali kalau kita lihat di negara-negara yang 4 musim di Eropa Ya. maupun di Amerika, orang tuh betul-betul care sekali dengan ramalan cuaca. Makanya di televisi-televisi sana ramalan cuaca itu salah satu acara yang ditunggu-tunggu Jualan. orang Mm, gitu dan iya. banyak dan kemudian banyak sekali presenter-presenter itu yang meniti karirnya dulu dari sebagai sebagai apa ya Forecaster. namanya, Mm, forecaster gitu ya, bukan forecaster mm, sih, dia membacakan hasil lah kalau iya. forecaster dia dan gitu. Dan itu Mm, memang cocok misalnya orang mm, nanti tiba-tiba bisa aja ketika cuaca panas nanti tiba-tiba siang hujan deras atau apa gitu kan orang udah bersiap-siap dan sebagainya. Kalau kita iya. kan enggak, biasa Mm, pokoknya jalan-jalan aja gitu, nanti apa yang terjadi terjadilah gitu. Tapi harusnya kita mulai menyadari bahwa kita hidup dalam, meskipun kita bukan 4 musim, tetapi mm, kita ini, alam kita ini yang disebut sebagai, tadi Anda sebut itu ring of fire, hujan mm, badai dan negara kepulauan, yang juga soal
soal hujan, badai dan sebagainya mesti diperhatikan gitu. Mhm. Nah, saya kira mungkin ada baiknya dibenahi dan kemudian rakyatnya juga mulai terbiasa melakukan semacam itu. Jadi Mhm. ketika mau pergi kita juga udah prepare, oke. Dan termasuk Betul. waktu kita jam segini kita mesti posisi ini dan sebagainya. Dan itu nanti jadi kebijakan di kantor-kantor juga gitu loh. Jadi dengan Mhm. itu semuanya lebih terencana dengan baik. Itu yang saya kira imbauan kita saja ya Mbak ya. Mhm. Santai Mhm. saja nggak kiamat lah ini negara ini kelihatannya gitu kalau saya baca detailnya gitu. Mari kita tinggalkan itu dan buat Anda yang tinggal di daerah yang potensinya banjir, Mhm. terus kemudian potensi badai yang besar, kalau ada Mhm. pohon-pohon yang kira-kira itu bisa membahayakan rumah dan sebagainya itu mulai dipangkas di apa gitu supaya tidak terjadi apa-apa, tidak ada bencana pada Anda semua. Kita berdoa untuk Anda semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan selamat dari Amin. bencana ya, Mbak. Mari Amin. kita mulai ngobrolin yang soal penundaan pemilu ya. Saya kan, Mhm. Mbak Agi, saya lupa persisnya. Saya pernah sampaikan juga di forum ini tentang adanya pertemuan para Taipan di Mhm. Pulau G gitu Mhm. ya. Dan Mhm. waktu itu ya Mbak, saya ingatkan dia soal adanya penundaan pemilu dan ini sekarang rupanya dibocorkan oleh Bang Rizal Ramli ya. Itu melalui akun Twitternya ya Bang Rizal Ramli menyebut itu Pulau G dan ini, nah yang menarik lebih spesifik karena Bang Rizal Mhm. Ramli menyebutkan bahwa para taipan oligarki dan pendukung perpanjangan pemilu itu menunggangi uh, amandemen UUD atau kembali ke UUD Mhm. 45 itu sebagai salah satu instrumen mereka untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Kok mereka itu dapat aja akalnya gitu ya. Iya, iya. Iya, karena memang tujuannya kan memang itu kan. Fokus, Tujuannya fokus adalah mereka ini ya, fokus ya. iya, betul. Tujuannya adalah bagaimana menyelamatkan proyek-proyek yang nilainya triliunan ini, bagaimana supaya mereka dapat terus dekat kepada kekuasaan, terus melekat kepada kekuasaan. Kalau seandainya kekuasaan yang sekarang ini sudah bisa dia kendalikan, dia ingin tentunya akan lebih mudah kalau seandainya 5 tahun mendatang atau berapa tahun mendatang itu tetap pada kelompok orang yang sama begitu. Kalau seandainya enggak itu berganti kan dia harus butuh effort lagi untuk menundukkan atau menguasai atau sekedar melekat saja kepada kekuasaan yang baru. Saya rasa sih begitu. Dan kemudian ini menjadi ramai dan masih diperbincangkan sampai sekarang begitu karena tetap menjadi topik diskusi di berbagai tempat, baik itu diskusi kafe atau diskusi yang lebih resmi seperti di televisi nasional dan sebagainya, Mas Ersu. Dan sebetulnya cuitan dari Bang Rizal Ramli kalau tidak salah itu dia tweet sekitar tanggal 23 Desember ya beberapa hari yang lalu. Tapi ini kemudian masih terus di retweet begitu ya dan kemudian juga itu tadi diperbincangkan. Mungkin saya bisa bacakan ini cuitan dari Bang Rizal ya. Dia mengatakan demikian. Kudeta konstitusi di launch 9 bulan yang lalu. Pakai hoax, big data, dan pooling rupiah bahwa rakyat super puas. Kompak dilawan kawan-kawan pro demokrasi. Gagal. Berikutnya naikkan calon boneka, pangeran TikTok, tidak ngangkat. Sebulan lalu, pertemuan Dewan Kudeta Konstitusi putuskan putar lagi penambahan 3 tahun. Artinya ini perpanjangan periode begitu ya. Terus kemudian dia melanjutkan lagi, karena kalau di Twitter kan karakternya terbatas ya. Jadi kalau kita harus panjang begitu tulisan kita bagi menjadi beberapa. Kemudian dia mencuit lagi, pertemuan Dewan Kudeta Konstitusi itu dihadiri tokoh-tokoh, pejabat, dan taipan-taipan di Pulau G. Pulau G ini rupanya salah satu pulau di kawasan reklamasi Teluk Jakarta. Putuskan akan bulldozer ulang rencana perpanjangan jabatan 3 atau 5 tahun dengan cara mendompleng gelombang kembali ke UUD 45. Orkestra sudah siap, partitur-partitur sudah dibagikan, dan bandar siap bayar. Begitu Mas Irsu. Ini makjeleb banget ya. Dan begitu transparan gitu, lugas, tegas. Ya, 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 ya. Oke, saya mendengar informasi yang sama juga yang seperti Anda sampaikan tadi dan cukup detail siapa saja yang hadir di situ dan dari Taipan itu siapa yang hadir dan kemudian pejabatnya siapa yang hadir. Tapi tentu saja saya tidak akan membuka soal itu karena itu nanti karena ini namanya informasi yang harus diverifikasi gitu ya. Bisa saja informasi ini mungkin kurang akurat gitu tentang siapa-siapa yang hadir dan sebagainya. Tapi saya kira itu hal yang sama yang disampaikan mirip-mirip lah dengan informasi yang disampaikan oleh Bang Rizal Ramli tadi gitu ya. Nah ini memang menarik ya kalau kita kita lihat kenapa kemudian kok UUD D4 kembali ke UUD 45 itu jadi dompleng gitu karena
ini saya kira kelihatannya jadi kesannya kalau komunikasi publiknya ke Mhm. rakyat itu jadi cukup bagus, terutama kalangan para purnawirawan ini, Mbak. Kan selama ini kan Ya, purnawirawan ini banyak kritis sekali dan melihat ya. bahwa situasi politik saat ini ya Mhm. itu jadi carut marut karena kita Mhm. memilih demokrasi yang liberal ya, Mhm. dan kapitalis. Mhm. Dan yang Mhm. realitanya semacam itu kan, Ya. bahwa sekarang ini mulai dari tingkat lokal dalam pengertian wali kota dan bupati sampai kemudian gubernur dan sampai kepada presiden itu memang sudah ada bandar-bandarnya gitu kan. Mhm. Saya waktu itu saya pernah cerita gitu ya, bahwa saya juga pernah didekati oleh sejumlah beberapa orang yang mengaku dia semacam apa ya, ini kumpulan orang-orang yang pemilik pemilik modal gitu ya, Mhm. yang Ya. dia menawarkan kalau ada calon bupati atau wali kota di satu daerah gitu ya, yang Mhm. dia punya syukur-syukur kalau sudah apa didukung oleh partai politik, tapi dia kemudian Mhm. elektabilitasnya tinggi, mereka siap Mhm. membiayai, gitu loh Mbak. Dan dan ini kompensasinya apa ya? Biasa kompensasinya itu satu proyek-proyek. Kalau yang paling penting kalau di daerah-daerah yang sumber daya alamnya besar itu eh, tentu saja konsesi, ya Mhm. pertambangan, Ya, hutan, apa betul. gitu itu yang Mhm. diincar gitu ya. Yang Mhm. kedua kalau tidak ya ini proyek kecil-kecilan, ya ini anggaran gitu Mbak. Mhm. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi memang terutama di daerah-daerah yang memang potensi sumber daya alamnya besar, begitu. Terus kemudian apa keekonomiannya itu tinggi begitu ya, sehingga banyak yang nanti sesudah calon yang mereka yang mereka gadang-gadang yang mereka usung itu jadi, maka berbagai proyek itu akan jatuh ke tangan kelompok bandar ini begitu. Dan kemudian juga mereka-mereka tidak hanya bandar tapi juga memang oligarki-oligarki yang sudah bermain di situ yang sudah sejak mungkin berapa tahun atau bahkan puluhan tahun, belasan tahun gitu. Mereka tetap menginginkan bahwa yang penguasa setempat gitu, penguasa daerah ya dari orang yang memang orangnya mereka begitu. Karena itu jelas berhubungan sekali begitu. Kalau seandainya ada kesalahan, mereka bisa kong kali kong. Kemudian juga perpanjangan konsesi, terus kemudian juga biasanya kalau pertambangan itu harus ada kewajiban rehabilitasi dan sebagainya begitu kan. Dan kalau seandainya penguasa setempat itu tidak ada di tangan mereka, maka tentu itu akan menjadi masalah bagi mereka begitu. Nah, saya rasa sih itu ya Mas Hersu, dan terutama kalau dalam hal ini sih para bandar itu kan dan kemudian yang panjang ya, proyek panjang antara lain kan adalah juga proyek IKN gitu kan. Kalau seandainya ini bukan dari kelompok dari rezim yang sekarang, tentunya IKN itu akan menjadi permasalahan gitu. Karena walau bagaimanapun, walaupun itu sudah berbentuk undang-undang dan sebagainya, tetap saja yang jadi pertanyaan selama ini kenapa undang-undang itu misalnya disahkan di tengah malam, kemudian dalam waktu yang sangat cepat, terus kemudian juga kurang sosialisasi dan sebagainya, itu tetap saja di kedepannya itu dapat tetap menjadi masalah begitu. Hmm. Undang-undang IKN, undang-undang apa dan sebagainya yang omnibus law terutama kan sudah ada bukti omnibus law yang ketika pada waktu itu diundangkan kemudian memang akhirnya menjadi masalah juga sampai sekarang begitu. Jadi ini ya saya wajar sih, saya melihat wajar Mas Yesu kalau seandainya kemudian mereka terus bergerilya seperti ini karena memang kepentingannya sangat besar gitu. Salah satunya misalnya soal konsesi lahan gitu ya yang sebelumnya itu hanya berapa tahun sekarang menjadi 95 tahun, atau lahan di IKN yang sebelumnya hanya hanya berapa tahun kemudian naik menjadi 160, belakangan saya kok lihat menjadi 180 ya, ini yang benar yang mana begitu. Artinya itu kita sudah tidak ada, anak kita sudah tidak ada, cucu kita sudah tidak ada, lahan itu tetap berada di tangan investor, terutama kalau investor itu asing. Itu kan bahaya sekali, negara mana di dunia ini yang bisa memberikan konsesi begitu ya, iming-iming demikian tidak masuk akalnya. Nah, tentunya itu pasti akan menjadi masalah kalau seandainya nanti yang menjadi pemimpin bukan dari kelompok mereka. Makanya mereka sampai melakukan ini. Saya rasa yang apa ya, yang dikatakan oleh Bang Rizal Ramli sih saya percaya begitu ya, bahwa mereka betul-betul berusaha keras supaya perpanjangan periode atau 3 tahun begitu, 3 periode itu akan terus mereka upayakan. Iya, iya. Nah, makanya itu saya terusan tadi itu kan baru level lokal ya Mbak ya, yang tadi saya cerita itu. Dan itu, tetapi kita lihat ya sekarang ini kan seperti di daerah-daerah Indonesia Timur, semua Maluku, terus yang Ya. Maluku Utara misalnya yang disebut oleh Pak Hmm.
Jokowi kemarin bahwa ini tingkat pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia gitu ya. Dan kemudian menyebut bahwa orangnya orang yang paling berbahagia. Walaupun realitasnya ternyata dari pernyataan-pernyataan sejumlah rakyat di sana dan juga LSM di sana itu nggak ada signifikansinya dengan rakyat Halmahera Maluku Utara itu Iya, semua dikeruk oleh perusahaan-perusahaan tambang Cina. iya, Jadi duitnya yang betul. sejahtera dan berbahagia ya pemilik-pemilik tambang Cina gitu. Nah ini yang kayak begini ini yang sebenarnya dimainkan dengan mengapa perlu ada perpanjangan masa jabatan gitu. Saya juga Iya. cerita misalnya kemarin saya di Lampung misalnya itu ada Mhm. satu perusahaan besar di sana Mhm. yang kemudian dia dalam setiap kali pilkada mulai dari level gubernur sampai Mhm. level bupati dan wali kota dia juga terlibat dan kemudian dia Mhm. berhasil menempatkan orang-orangnya di posisi-posisi itu. Pernah sekarang sudah lewat di Jawa Tengah misalnya ada seorang wanita yang pemilik usaha bus menurut saya. Dia bisa Mhm. punya anaknya misalnya jadi wali kota di kota ini, menantunya di Mhm. buka wakil bupati di kabupaten ini dan sebagainya. Seperti itu yang terjadi. Itu bayangkan pada tingkat lokal. Jadi di tingkat nasional itu lebih besar lagi. Saya kira kalau IKN saja bukan semata-mata IKN. Kayak IKN ini saya kira perpaduan antara mimpi Pak Jokowi itu. Jadi mereka tahu oh ini mainannya Pak Jokowi jadi mereka akan support itu. Tapi banyak hal lain yang sebenarnya mereka incar dengan perpanjangan masa jabatan itu gitu. Dan yang paling menarik kan gitu pertanyaannya, diskusinya kan kemudian banyak sekali para pendukung kembali ke UUD 45 itu, Mhm. yang ya sebenarnya ini apa semangatnya idealisme lah. Mereka melihat bahwa Mhm. dengan Undang-Undang Dasar kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu tidak seperti sekarang. Mhm. Eh, Kenapa mereka melihat bahwa mereka frustrasi bahwa ternyata dengan pemilihan langsung ini dari money politik yang besar-besaran Mhm. gitu ya. Iya. Dan kemudian biaya politik sangat mahal. Mereka kan berpikir Mhm. kalau lewat DPR, lewat Mhm. MPR itu bisa lebih murah. Tapi dengan Mhm. otaknya berpikirnya para oligarki kan justru malah oligarki merasa lebih murah lagi. Karena Iya, kan paling cuma berapa orang gitu. Kalau sekarang anggota DPR itu 575 ditambah 136 anggota DPD. DPD. Jadi berapa itu? Sekitar 575 tambah 600, 700-an sekian gitu. Mhm. Itu jauh Mhm. lebih murah kan bisa itu Mhm. dari semacam itu. Mhm. Mhm. Memang ide dalam konsep itu UUD 45 itu antara lain kan yang dihilangkan itu sekarang ini peran utusan-utusan daerah dan utusan golongan Mhm. itu Iya. sebenarnya. Dan kita sepakat soal itu. Kenapa? Karena sekarang ini kita lupa bahwa negara kita ini terjadi itu kan dulu itu kontribusi dari pada raja-raja Nusantara gitu yang Mhm. mendukung Mhm. negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Iya. kamu ngomong ini jadi teringat ada orang yang selalu mengklaim soal NKRI ya. Nah ini para raja-raja itu sekarang kelihatannya perannya nggak dianggap karena mereka banyak nggak paham sejarah dan menganggap para raja-raja ini lucu-lucuan. Padahal Mhm. kontribusi mereka ini kan sangat-sangat besar gitu. Kalau kita lihat misalnya nggak jauh-jauh ya Mbak, negara tetangga kita Malaysia gitu yang Mhm. menggunakan Mhm. sistem negara Iya. federal gitu ya Iya. dan itu peran-peran raja-raja itu Mhm. masih sangat dihormati dalam beberapa Benar. meskipun fungsinya sekarang seremonial tetapi dalam Mhm. keputusan penting raja yang di Pertuan Agong gitu ya Mhm. sebutnya Agong saja itu bisa ngambil Mhm. keputusan dan kita lihat jujur relatif Malaysia itu negaranya lebih lebih makmur dibandingkan kita gitu. Tingkat pendidikan masyarakatnya juga lebih lebih terdidik dibandingkan kita cuma menang keren gitu ya. Kalau Mhm. kalau ketemu orang Malaysia itu ya kelihatannya mereka kan gayanya rada kampungan lah kalau menurut kita yang di Indonesia gitu. Tapi mereka ini orang-orang yang terdidik. Kenapa? Karena Mhm. pemerintahnya sangat peduli dengan sekolah dengan apa pendidikan itu gitu bahasa penguasaan bahasa asingnya karena mereka diajak oleh Iya. Inggris juga bagus yang membuat orang Malaysia itu lebih kosmopolit dibandingkan dengan Betul. orang Indonesia gitu. Mhm. Padahal harusnya kita lebih hebat. Karena apa? Karena sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita itu jauh melampaui Malaysia. Tapi coba bayangkan pariwisata saja, Mbak. Sampai Mhm. sekarang itu kita cuma mengandalkan Bali, Bali, Bali dan Bali. Itu kan Iya. selalu begitu. Mhm. Malaysia itu kalau misal kita lihat jumlah turis yang ke sana itu jauh Mhm. lebih tinggi Betul. dibandingkan kita gitu. Padahal alamnya Betul. nggak ada apa-apanya gitu. Saya tiba-tiba Mhm. lupa pulau apa yang dianggap Balinya Malaysia itu tiba-tiba kok saya jadi lupa itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bali kita gitu. Itu ya. Mhm. Nah ini saya kira yang membuat kita jadi bangsa ini nggak diurus dengan baik gitu. Iya, Mas Ersu, karena kita kita memang ini skenario-nya udah panjang sekali ya, dan kemudian ini mereka terutama
mereka pandai sekali begitu ya, yang ingin melakukan imperialisme terhadap Indonesia, imperialisme modern ini gitu. Jadi mereka memulai dari media begitu. Hmm. Dan media ini kita tahu di mana-mana media ini perannya sangat-sangat besar sekali. Media yang bagus dia akan mendevelop masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dia akan melakukan pengawasan terhadap eksekutif, dan dia juga melakukan pengawasan terhadap lembaga legislatif, penegak hukum dan sebagainya. Tapi kalau di negara yang penuh dengan apa ya sistemnya itu sangat koruptif ya seperti terjadi di Indonesia ini, media bisa dibeli gitu. Sehingga apa yang dikatakan satu media dengan media yang lain itu bisa berbeda begitu, dan itu wajar kita lihat lama-lama menjadi wajar. Tadinya menjadi pertanyaan, kok bisa sih datanya berbeda, kok bisa sih ini gini-gini. Tapi ya itu karena peran uang itu kan sangat besar gitu, dan kemudian sekarang apalagi di Indonesia ini setiap pebisnis besar, kelompok bisnis besar, kemudian mereka juga punya media, dan medianya itu adalah untuk melindungi bisnisnya dia dan untuk memprovokasi kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan dia begitu. Dan kemudian pada sistem yang seperti ini, kenapa salah satunya yang saya perhatikan Mas Ersu, mereka sejak beberapa tahun atau mungkin ya sekitar 5 tahun 7 tahun yang lalu itu mulai mereka sangat benci terhadap kata pribumi begitu. Jadi seolah-olah kata pribumi ini udah pasti ini adalah pembelahan, itu adalah intoleran dan sebagainya. Padahal kalau di Malaysia kata pribumi itu sangat-sangat biasa sekali. Di kita kata pribumi juga hal yang sangat-sangat biasa sekali. Begitu kan? Kita dulu ada himpunan pengusaha, ada himpunan pengusaha lemah, ada himpunan pengusaha pribumi kayak begitu. Itu dulu ada di bawah Kadin. Saya nggak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak begitu ya. Dan salah satunya yang berkonotasi sangat pribumi adalah raja-raja itu tadi begitu. Karena raja-raja itu ada raja-raja Nusantara. Semestinya kalau kita menggunakan kata Nusantara, maka kita akan mengacu kepada kesejahteraan rakyat yang memang rakyat Indonesia begitu kan. Nah, mereka sangat takut sekali dengan raja-raja Nusantara ini saya rasa, karena memang jiwa nasionalisme mereka sangat tinggi. Pada sejarahnya mereka lah yang kemudian memerdekakan Indonesia, pada keturunan mereka, nenek moyangnya mereka itu kan menjadi para pahlawan gitu ya, pahlawan untuk memerdekakan Indonesia dan sebagainya. Sementara para imperialis baru begitu ya, dari segi teknologi maupun datang langsung secara fisik ke Indonesia, ini kan dia orang yang tidak, atau kelompok yang tidak memperjuangkan Indonesia di masa lalu, tidak punya akar di sini, tapi dia ingin menguasai Indonesia secepat mungkin. Nah, caranya dengan apa? Karena Indonesia saat ini sudah dikuasai oleh digital begitu, jadinya ya dengan mereka menguasai sistem digital itu, salah satunya ya yang mulai shifting ke digital itu kan salah satunya kan media. Dan di mana-mana yang namanya media, makanya kita lihat kalau di negara komunis, di negara yang media itu tidak berkembang. Kenapa? Karena memang media itu bisa membrainwash, media itu bisa memberikan informasi yang signifikan, media itu selalu dicari lah. Orang kalau cari informasi, kita keluar rumah, hanya di depan rumah, tanya sana sini, kita nggak akan dapat informasi yang ada di nun jauh di mana. Jadi kita harus memperolehnya kan memang dari media begitu. Sehingga ya itu tadi salah satunya di Indonesia itu media menjadi seperti itu. Makanya kita susah juga, kita harus pilih-pilih begitu ya media. Dan kemudian itu tadi kalau Mas Ersu bilang di Malaysia yang namanya raja-raja, ya memang di sana raja-raja tuh bisa negara bagian yang satu bisa memiliki aturan yang berbeda dengan negara bagian yang lain gitu kan. Dan mereka bisa memakmurkan rakyatnya bahkan seperti berlomba antara kerajaan yang satu, misalnya kerajaan Kelantan, kerajaan mana gitu, dia akan berlomba begitu bahwa ini daerah negara bagiannya dia istilahnya begitu, itu lebih makmur daripada yang sebelah begitu kan. Terus kemudian mereka bahkan tidak hanya bersaing dengan Indonesia, tapi mereka bersaing antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain dalam memajukan pariwisatanya dan sebagainya. Satu negara bagian memajukan industri pariwisata kesehatannya, yaitu dengan membangun rumah sakit, mendidik tenaga dokter, dan itu memang luar biasa Mas Ersu, karena memang seharusnya Indonesia bisa seperti itu, karena kerajaan-kerajaan di sini lebih lebih tua, dan kemudian juga kisah-kisah perjuangannya masa lalu lebih heroik dan sebagainya. Tapi memang sekarang ini kalau saya rasa tidak menjadi tenggelam, tapi memang sengaja dibuat tenggelam gitu supaya rasa nasionalisme kita juga, anak-anak kita tidak tahu kok
saya pernah menanyakan kepada mahasiswa, siapa tokoh idolanya mereka begitu. Mungkin saya pernah cerita, tokoh idola saya Bung Karno begitu. Oh oke, siapa sih Bung Karno? Ya, Presiden pertama Indonesia. Ketika saya tanyakan, coba siapa istri pertamanya Bung Karno? Mereka tidak bisa menyebutkan. Ketika saya sebutkan, mereka hanya tahu misalnya nama Fatmawati. Fatmawati dia menjadi pahlawan atau tidak? Kalau pahlawan, pahlawan apa? Itu mereka tidak tahu. Jadi mereka hanya sekedar begitu saja. Hanya sekedar ikut-ikutan lah. Jadi kayak kayak begini, kayak sekarang masyarakat NKRI yang tadi Mas Hersu itu tadi sulit menyebutkan karena itu menjadi bias gitu, menjadi bias ya kita menyebutkan NKRI karena begitu banyak orang yang tidak NKRI tapi mengaku NKRI. Itu mereka di dalam kelompok-kelompok tertentu begitu mereka hanya sekedar dengan, anak saya itu seneng loh apa pernah kursus tari Bali begitu ya. Pernah kursus tari Bali sekarang enggak lagi sih, pokoknya kita kan NKRI. Jadi hanya sekedar dengan mengkursuskan anaknya di pernah kursus tari Bali saja itu sudah menganggap dirinya sangat NKRI. Ketika kita tanyakan tetanggamu yang sebelah itu kerjanya di mana, tetanggamu yang sebelah itu seperti apa, dia butuh bantuan atau tidak di lingkungannya itu dia tidak paham gitu. Kalau kita balik dari ke topik itu, jadi kita mesti Mhm. waspadai sekarang. Kalau toh kemudian ada slogan orang ingin kembali ke UUD 45, itu Mhm. sekarang ini ya, ini yang saya Mhm. mesti Ya, tegaskan. Sekarang ini adalah itu adalah cover baru untuk ya betul. memperpanjang masa jabatan. Jadi waspada, jangan jangan tergoda karena Anda anti dengan sistem sekarang demokrasi liberal seperti yang terjadi sekarang dan kemudian Anda merasa bahwa jawaban utamanya adalah kembali ke UUD 45. Mhm. Nanti dulu gitu. Anda lihat dulu siapa yang membawa wacana ini gitu karena Mhm. kalau yang Mhm. membawa wacana ini adalah rezim pemerintahan saat ini itu hampir dipastikan itu adalah bagian upaya melanggengkan kekuasaan kan gitu. Mhm. Kan mereka selalu bilang, "Lu kan nanti kalau kembali ke UUD 45 kemudian di adendum bahwa tentu tidak di amandemen. Kalau sekarang terjadi kan Mhm. amandemen yang Ya. disebut bahwa sudah berubah total UUD 45. Tapi tetap saja covernya seperti itu dan kemudian kalau bilang ya nggak apa-apa Pak Jokowi diperpanjang dulu nanti setelah itu kembali ke UUD 45 dan setelah pemilihan UUD 45 Pak pada pemilihan presiden baru lagi. Ini kan terlalu naif cara berpikir begini. Wong Pak Jokowi ini dengan berbagai macam cara dan timnya ingin memperpanjang masa jabatannya, masa setelah Pak Jokowi jadi diperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi hanya 1 2 bulan atau 6 bulan lah memproses kembali UUD 45 aturan ditata dan kemudian MPR memilih presiden yang baru. Ya nggak mungkin kan gitu. Jadi Iya. intinya ini eh, hanya kedok saja ya, hanya topeng untuk kembali ke UUD 45 itu sebenarnya tujuan utamanya adalah adalah memperpanjang masa jabatan dari Pak Jokowi gitu ya. Saya nggak tahu Pak Ma'ruf Amin atau bagian pakai dari itu saya kira tidak ya. Ya. Iya, iya Mas Esu. Kalau saya melihat ini makin ke sini ya Pak Jokowi ini seperti saya nggak tahu siapa sih sebenarnya pembisiknya gitu yang paling intens ke Pak Jokowi. Terus di belakang pembisiknya itu siapa? Jadi ini kan kayak berantai kan. Pasti Hmm. Pak Jokowi itu memiliki inner circle gitu yang sangat dekat dan kemudian di belakang inner circle-nya itu siapa lagi yang menjadi pembisiknya begitu kan. Nah, karena ya sekarang misalnya contoh begini, Pak Jokowi itu memiliki mainan yaitu IKN gitu kan. Terus kemudian jadi dia disibukkan dengan IKN. Kita selama ini juga bertanya-tanya ketika Pak Jokowi mengatakan itu oversubscribe gitu kan. Terus kemudian juga yang dia pilih petinggi yang dia pilih menjadi apa pemimpin di IKN sana pun juga mengatakan bahwa permintaan tuh 39 kali lipat dan sebagainya begitu ya. Dan itu datanya dari mana dan kemudian kenapa uh, bentuk faktual atau bentuk nyatanya itu kan sampai sekarang kita menunggu ada MOU atau ada penanda tanganan. Selama ini kan hanya mengatakan oh sudah akan ada letter of intent lah, ada MOU lah sebagainya. Tapi bentuk fisiknya dari bantuan ini mana kan kita memang sampai sejauh ini belum belum melihat gitu ya Mas Ersu. Jadi sepertinya Pak Jokowi dikasih mainan untuk dia mohon maaf ini kalau pengamat sih mengatakannya halusinasi begitu ya, halu begitu. Itu supaya kalau saya rasa memang dia menjadi tidak begitu menyadari begitu ya mengenai legacy yang nanti akan dia tinggalkan. Kalau seandainya memang ini kemudian terjadi seperti yang tadi Mas Hersu katakan, kan kemudian legasinya itu orang lebih mengenal Pak Jokowi ini sebagai anti reformasi begitu kan? Karena itu kan semangat reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden itu sudah titik itu. Karena memang dulu kenapa Pak Harto kemudian dijatuhkan adalah karena masa jabatannya yang tanpa batas dan
kemudian karena satu, yang lain banyak, warisan dari reformasi itu banyak sekali. Tapi satu yang paling diingat oleh rakyat yaitu membatasi masa jabatan presiden dan itu sudah sangat jelas. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi sekarang ingin memperpanjang periode atau kemudian menjadi 3 periode yang kemudian mungkin masih bisa digodok lagi kalau itu sampai terjadi bisa digodok menjadi 3 periode, 5 periode, bahkan sekarang sudah ada yang mengatakan yaitu misalnya Projo mengatakan bahkan di beberapa daerah mengatakan itu seumur hidup begitu kan di Indonesia kan seperti itu. Akhirnya itu nanti bukan tidak mungkin bergulir memang menjadi demikian gitu dan kita tahu itu akan menjadi malapetaka tersendiri buat Pak Ya. Jokowi. Dan Jadi yang kayak paling penting kan gini ya, ini selalu bilang wacana-wacana, tapi banyak sekali wacana yang kita anggapnya tadi mungkin, tapi kemudian benar-benar dilaksanakan. Salah satunya itu soal penundaan pilkada-pilkada dan kemudian penunjukan kepala daerah. Itu kan sekarang ya, udah berjalan. Dulu kan selalu dibantah. Nggak mungkin itu terjadi, sekarang terwujud. Jadi ya. yakinlah bahwa skenario ini terus berjalan. Saya tidak tahu mungkin kekuatan politik atau kekuatan apa yang bisa menghalangi proses ini berlangsung. Tapi sekarang ini on the way, Mbak. Itu proses sedang berjalan. Nah, karena itu kita juga kaitkan dengan ini kan bagaimana caranya ya, karena orang-orang partai politik seperti Ibu Megawati segala macam kan itu termasuk yang keras menolak perpanjangan masa jabatan. Pak Prabowo juga menolak perpanjangan masa jabatan. Kemudian yang lain ya Nasdem segala macam termasuk bagian dari yang menolak. Kan kalau yang kita ingat yang mendukung perpanjangan masa jabatan itu kan Golkar, PDIP, P3 dan PAN yang jelas yang bergabung dalam KIB. Kita juga pernah membahas bahwa fenomena Anies ini bisa digunakan untuk justifikasi agar supaya ya sudahlah kalau kalian juga tetap akan maju pilpres gitu, kalian pasti kalah nanti dengan Anies Baswedan. Fenomenanya di lapangan menunjukkan itu gitu ya. Survei-survei jangan dipercaya dengan hasil survei yang kita sekali lagi sebutkan bahwa Ganjar elektabilitasnya tertinggi itu Ganjar itu enggak sampai elektabilitasnya apalagi disebut sampai 42%. Itu kan itu ekstrapolasi, itu kan mainan cara-cara akal-akalan dari lembaga survei. Ekstrapolasi itu kan dia memprediksi dari angka dari survei yang dia punya dan kemudian kalau dia ekstrapolasi kira-kira angkanya semacam itu. Padahal dia tidak menyebutkan realitasnya bahwa Ganjar itu semakin turun terus apalagi setelah tidak ada pastian dari PDIP untuk mengusung itu gitu loh. Jadi kalau kemudian disebut bahwa kalau Ganjar itu sudah elektabilitasnya 42%, ya saya kira nggak akan ada penundaan pemilu. Pemilu pasti akan berjalan gitu. Kenapa ada penundaan pemilu? Karena jagonya yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi itu nggak akan menang. Nah, saya khawatirnya ini kemudian digunakan untuk meyakinkan para oligarki dan tentu Pak Jokowi meyakinkan orang seperti Pak Prabowo, kemudian seperti Ibu Mega dan kekuatan-kekuatan lain gitu yang berpotensi menghambat. Sudahlah nggak usahlah dilanjutkan pilpres karena pasti yang akan menang itu Anies Baswedan. Kan lebih apa nggak enak seperti sekarang gitu. Terus DPR-nya nanti juga semua disogok. DPR juga disogok, kekuatan-kekuatan oposisi juga bisa disogok. Ini kan ekonomi lagi sulit gitu ya. Kenapa mesti dilaksanakan pemilu Anda keluar lagi biaya kampanye baru banyak muncul partai-partai baru, nanti partai-partai lama kan bisa aja digerogoti oleh partai-partai baru gitu kan misalnya ya. Lebih baik ngapain kita pemilu, lebih baik kita perpanjang aja masa jabatan. Anda nggak keluar duit dan masa jabatan Anda diperpanjang kan sama-sama enak. Nah ini yang saya kira yang kita khawatirkan itu bakal terjadi gitu loh Pak. Iya, iya benar sekali Mas Hersu. Dan kalau kita melihat seperti yang pertama tadi soal lembaga survei, kalau kita melihat apa yang dilakukan lembaga survei yang narasinya kemudian menjadi lebay dan kita juga suka geli ya lihatnya begitu. Ini dipasangkan dengan ini maka pasti satu putaran, ini dipasangkan dengan ini pasti menang. Ganjar dengan Prabowo itu melebihi dari pasangan yang lainnya dan sudah dipastikan menang. Kemudian Ganjar itu sebenarnya dan Ganjar 42,8% gitu. Dan surveyornya kan itu aja begitu kan. Dan dia membuat pola untuk memengaruhi kita supaya apa ya supaya kita mengikuti itu dan kemudian kita percaya pada itu padahal kalau kita melihat itu bentuk kepanikan kan itu mereka memang benar-benar sudah panik begitu kalau kita melihat uh, uh, situasi saat ini begitu bagaimana Ganjar terus turun hasil surveinya begitu dan kemudian apa yang harus dilakukan mereka dengan ya itu tadi memveta komple ke Bu Mega dan sebagainya begitu mendikotomikan antara Ganjar dengan Puan begitu dan sebagainya dan saya rasa juga orang di sekeliling Bu Mega begitu walaupun selama ini sepertinya mendukung Bu Mega tapi ada beberapa yang bau-baunya itu mereka ke Ganjar gitu
Mbak, yang seperti itu banyak gitu. Banyak, Nah, iya. ya, dan satu sisi kan kita lihat bagaimana kemudian operasi-operasi politik terhadap Anies Baswedan itu semakin tidak masuk akal, gitu ya. Iya. Yang satu kemarin kita lihat ada unjuk rasa di Solo ketika dia ada di pengantinan. Kemudian juga narasi-narasi yang dibangun oleh Cokro TV, gitu ya, dan media-media besar terhadap Anies Baswedan yang makin tidak masuk akal dan kemudian ketika salah ya mereka cuman cukup merasa mengklarifikasi dan sebagainya. Cuman gitu-gitu aja Mbak mainannya, Mbak. Iya betul. Ini salah satu yang terbaru itu adalah yang dilakukan oleh Ade Armando ya Mas Ersu. Dia adalah salah satu orang dari Cokro TV begitu yang dia minta maaf karena pernyataan sebelumnya tentang Kristen Omega, Kristen Alpha Omega yaitu yang di Papua, yang dia mengatakan bahwa itu aliran sesat. Jadi ketika itu memang Anies ke Papua gitu merayakan early Natal gitu ya. Natalnya kan masih 25 Desember tapi kemudian dia di sana dan itu kan menjelang Natal, merayakan Natal bersama umat Kristen setempat begitu yang kemudian umat Kristen ini bernamanya Alpha Omega. Jadi mereka merupakan kumpulan yang tadinya adalah apa semacam membantu bencana dan sebagainya, kemudian ada keterikatan dan kemudian mereka membentuk kumpulan yang dinamakan ini begitu. Dan kemudian di situ Anies dianugerahi apa gelar Yohanes begitu ya, itu salah satu santo di dalam agama Katolik atau Kristen begitu. Dan itu rupanya Mas Ersu kalau saya melihat itu menjadi kepanikan. Menjadi karena Anies ini kan memang selama ini di ini sebagai apa politik bapak politik identitas begitu ya. Dia dilekatkan dengan identitas tersebut begitu. Nah, jadi setiap kali ada pernyataan dari orang yang non Muslim itu memberikan julukan lain kepada Anies itu saya lihat memang timbul kepanikannya luar biasa. Seperti di Jakarta misalnya ketika Anies menjelang turun gitu ya. Kemudian ada perkumpulan atau apa bersatu begitulah ya tokoh-tokoh agama yang non muslim begitu begitu juga dengan yang muslim juga ada di situ begitu tapi lintas agama kemudian mereka menjuluki Anies sebagai apa tokoh kesetaraan seperti itu yaitu dengan alasan kenapa karena semua agama itu dia perlakukan sama tidak ada yang istimewa semuanya sama semua didanai semua diberikan hibah dan sebagainya begitu diberi kesempatan yang sama untuk maju dan sebagainya itu memang terjadi kepanikan karena memang itu benar-benar antagonis apa ya opposite lawan dari lawan dari bapak identitas yang selama ini berusaha terus mereka lekatkan begitu. Nah begitu juga dengan yang di Papua ini salah satu Mas Ersu itu yang kalau kita lihat ini teman-teman mesti berhati-hati ya untuk melihat media ini betul tidak apakah dia ini media ataukah dia ini adalah buzzer karena kadang-kadang buzzer itu juga menyamar sebagai media dengan mereka memiliki website dan sebagainya. Salah satunya yang saya lihat ini misalnya adalah Katalogika yang tadi sebelum on air juga saya sudah berdiskusi dengan Mas Hersu. Nah, ini adalah salah satu media yang betul-betul kalau lihat di dalamnya itu adalah penyebar kebencian gitu ya. Dan kemudian dari sini dia juga politik pembalahannya itu kentara sekali begitu. Nah, di sini dia juga yang menuliskan soal misalnya ya, soal Yohanes itu tadi. Klarifikasi juga ada di situ misalnya. Soal Yohanes itu juga ditiupkan oleh Mas Jopre ini salah satu buzzer juga dari kelompok Cokro begitu ya, yang dia mengatakan soal Yohanes itu tadi, dia mengatakan bahwa nama baru Yohanes dari pemuka agama di Papua akhirnya kadrun kena senjata makan tuan. Jadi itu dibelah-belah saja begitu Mas Hersu bahwa itu akan membuat kadrun itu kecewa. Terus kemudian Anies seolah-olah menjadi kaum minoritas. Gimana rasanya menjadi minoritas? Itu kan sebenarnya tidak ada sama sekali narasi itu dari teman-teman kita di Papua. Justru Anies merangkul ke sana, teman-teman Papua menyambut dan kemudian juga merangkul dan kemudian malah justru perbedaan itu disatukan, tapi ini dibelah lagi gitu narasinya di sini. Nah, seperti yang misalnya itu tadi yang kita singgung soal kata logika. Ini apa ya website ini antara lain misalnya Mas Hersu itu judul-judulnya sungguh-sungguh parah gitu kalau kita lihat misalnya seperti ini belepotan nyanyi maju tak gentar nasionalisme Anies diragukan terus misalnya ini memang media yang dibentuk untuk menghantam Anies kalau saya lihat penulisnya pun itu saja namanya Ade Kurniawan yang di situ disebutkan sebagai pemimpin redaksi begitu ya terus tapi kalau saya lihat dari kontak kami dan sebagainya biasanya di website kalau media yang benar itu yang betul-betul media
verifikasi dan sebagainya itu biasanya ada nomor telepon dan sebagainya. Kalau sini kontaknya hanya berupa email, juga tidak ada alamat, tidak ada foto dari kantornya yang seharusnya itu memang harusnya ada. Dan kemudian dari banyak banyak nama yang disebutkan, tapi yang menulis di media itu ya orangnya itu aja begitu. Terus kemudian mereka selalu membuat dikotomi dan membenturkan misalnya seperti ini. Anies capres Nasdem keturunan Yaman, kritik batik budaya Nusantara. Jadi soal Yaman dan batik Nusantara itu betul-betul dibenturkan begitu. Terus kemudian misalnya kenangan Ridwan Saidi sebut Anies bocah ingusan jadi gubernur Jakarta. Jadi berusaha mempolarisasi begitu ya antara pada mungkin tidak maksud dari Pak Ridwan Saidi bukan itu begitu. Terus misalnya ada sekelompok warga atau orang dia menyebutkan hanya satu orang itu di Cilebut yang menurut apa narasi di website ini dia melarang warga Nasrani merayakan Natal diduga idolakan UAS. Jadi jadi ini aneh. Dan kemudian narasinya di dalamnya kalau seandainya kita lihat itu orang ini diduga senang mendengar ceramah-ceramah UAS. Seperti itu Mas Irsu. Ini kok bisa yang seperti ini dibiarkan gitu. Terus kemudian misalnya seperti ini. Cuek punggungi Anies, pedagang dan pembeli pasar gede Solo tak peduli. Misalnya kayak begitu. Jadi ini memang satu lagi ini yang aneh. Anies gaspol pencitraan, ziarah makam Ridwan Saidi tak lazim malam hari. Ya, ini bagaimana ya? Jangankan hanya untuk apa ya menziarahi makam gitu. Kalau setahu saya ini karena dia baru terbang dari mana, baru mendarat di Cengkareng dan kemudian langsung ke tempat makam Pak Ridwan Saidi yang siangnya baru dimakamkan. Kalau seandainya si penulis ini tahu, saya pun bahkan pernah jam 1 malam itu datang untuk memakamkan teman saya begitu. Kalau di Jogja itu sudah biasa untuk teman-teman Muhammadiyah ya jam 8 malam, jam 12 malam kita memakamkan gitu. Sehingga itu dan saya sudah beberapa kali melakukan itu begitu karena memang mereka secepat mungkin itu jenazah dimakamkan itu akan lebih baik. Kita tidak melihat malam, tidak melihat subuh, tidak melihat siang hari begitu ya. Bahkan kita berdiri di antara pohon-pohon bambu kalau banyak pemakaman di Jogja seperti itu sudah menjadi hal yang biasa. Ini dinarasikan menjadi seperti ini ketahuan sekali memang pemahamannya kurang atau memang sengaja melakukan ini itu Mas Edi. Itu tadi soal media yang dikatakan Mas itu sekarang itu memang memframing seperti itu gitu. Tapi paniknya terhadap keberadaan Anies ini. Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan dari perbincangan kita semua tadi bahwa operasi politik untuk menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan Jokowi itu sangat serius dan kita prediksikan ini mungkin ya, kalau bisa terlaksana, kalau situasi memungkinkan itu akan terjadi pada awal-awal tahun 2023. Dan saya juga mendapat informasi bahwa istana itu sekarang coba Anda simak narasi-narasi dari istana yang menyatakan bahwa hasil surveinya itu Pak Jokowi itu mau melakukan apa saja itu rakyat mendukung. Gitu termasuk dari tadi reshuffle kabinet. Jadi artinya pun mereka juga sudah mendapat feeding. Kalau Anda tadi tanya pembisiknya siapa, ya antaranya pembisiknya para para pemilik lembaga survei yang memberikan konfirmasi. Yeah. Kalau diperpanjang masa jabatannya, rakyat tidak akan berontak sama sekali. Iya, dan kita seharusnya bertanya, siapakah di balik lembaga survei tersebut? Misalnya seperti Ade Armando gitu ya dari Cokro, itu dia juga menjadi salah satu petinggi di salah satu lembaga survei. Begitu, sayang sekali. Terus kemudian lembaga survei yang lainnya, kita juga tahu di belakangnya itu ada kepentingan besar yang lain yang sebetulnya kepentingan dari kelompok tertentu. Begitu. Jadi sebenarnya pembelahan justru berasal dari sana. Iya. Oke, saya kira itu yang Anda mesti waspadai. Tapi betulkah Anda juga termasuk orang yang mendukung perpanjangan masa jabatan dan Anda merasa fine-fine saja? Silakan Anda berkomentar gitu. Sekali-kali mungkin kita perlu bikin polling juga gitu di antara para penonton atau viewer dari off the record gitu. Apakah Anda juga termasuk orang yang kalau diperpanjang masa jabatannya nggak ada masalah gitu. Karena ini saya dengar seperti itu mereka hasil dari bisikan para lembaga survei yang menyatakan bahwa kalau diperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi itu rakyat tidak akan mempersoalkan. Inilah yang membuat mereka sangat pede untuk melanjutkan operasi perpanjangan masa jabatan dan tinggal sekarang mereka deal dengan para elit-elit politik di atas. Salah satunya pasti
yang mereka sangat perhitungkan adalah Ibu Megawati, ya, yang Iya, iya. walaupun berada di dalam pemerintahan, walaupun itu pendukung pengusung Pak Jokowi, tapi menolak posisinya, menolak untuk itu. Itu Mbak Agi, yang kita bisa berbincangkan ya hari ini ya. Iya, iya, Mas Heru. Satu lagi, sedikit lagi. Dan teman-teman mohon perhatikan soal data. Mm-mm. Untuk supaya menggiring pendapat, supaya menyetujui hal itu, maka prestasi-prestasi semuanya yang atau catatan buruk itu kemudian dimanipulasi begitu ya. Kemudian itu dibuat kemudian dibuat baik. Salah satu contohnya, ini contohnya saja, itu seperti yang rilis Apindo yang kemarin baru saja dilakukan ya. Mungkin satu pekan yang lalu. Itu salah satunya misalnya pemerintah merilis bahwa hanya ada 10.000 PHK begitu kan, hanya terjadi 10.000 PHK. Padahal menurut catatan dari Apindo berdasarkan data dari BPJS itu sudah hampir 1 juta PHK yang terjadi selama bulan Januari sampai November saja. Mm. Dan kemudian dari mana mereka tahu ya dari catatan pengambilan jaminan hari tua Mm. dengan alasan PHK kan sesuai dengan peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan maka jaminan hari tua itu bisa diambil dengan alasan mereka terkena PHK. Nah dengan alasan PHK saja sudah hampir Bisa satu ya. juta. Belum lagi mereka yang tidak mengambil jaminan hari tuanya atau mereka yang memang Nggak tidak punya. punya jaminan Ya. hari tua. Nah Mm. jadinya artinya ini jumlahnya kalau seandainya perbedaan data antara 1 juta dan kemudian yang di sini hanya 10.000 begitu ya, itu kan perbedaan yang sangat-sangat jomplang begitu. Nah, jadi kalau ada banyak perbedaan data, misalnya kemarin antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, Bulog dan sebagainya, itu juga bagian dari itu. Seperti misalnya kita tahun depan kita akan impor gula dan sebagainya karena kita dengan alasan begini begitu. Nah, itulah yang harus kita waspadai, Mas Sairso. Oke, baik, kita akan ketemu lagi di besok ya, hari Kamis, dan kita terus akan update Anda dari Senin sampai Jumat dalam program Off Record, membaca berita di balik berita. Dan saya Harus Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.